dua hal penting dalam bahasa Arab, yakni posisi ketika dia subjek, objek, keterangan, dan aksi reaksi. Kemarin kita belajar aksi reaksi jar, yaitu unsur yang menjadikan kata di depannya, yakni kata benda, berharokat i, kita sudah belajar. Dan sekarang kita masuk ke aksi reaksi yang kedua, yaitu reaksi jazm, unsur atau harf yang menjadikan kata kerja di depannya berharokat sukun atau mati. Dalam aksi reaksi ini, jar khusus untuk kata benda atau isim, ya, noun. Jazm khusus untuk kata kerja atau verb, fi'il, dan nanti reaksi nasab untuk keduanya, baik isim dan fi'il. Ini ja'ala, yaj'alu, ini madhi past tense, ini mudhari'. Dalam bahasa Arab yang bisa berubah hanya yang mudhari', yaitu kala sekarang dan akan datang. Sedangkan ini yang pas atau madhi itu adalah masa lalu. Seperti amal kita, amal masa lalu tidak bisa diubah, tetapi amal sekarang dan akan datang itu yang bisa kita ubah. Yaj'alu, ja'ala, yaj'alu, yaj'alu nanti bisa an yaj'ala, bisa lam yaj'al, itu ketika tergantung unsur yang masuk ke dalamnya. Jadi madhi atau past tense bersifat statis atau mabni, tidak bisa berubah oleh unsur apapun. Yang bisa berubah hanyalah mudhari atau present future. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ada lam, maka dia menjadikan kata kerja di depannya berharokat sukunnya alam yaj'al, karena ada unsur lam atau harf jazm. Al-Fajr ayat 8, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan semisalnya di negara itu. Allati lam yukhlaq, lam ada unsur lam, itu menjadikan yukhlaq asalnya adalah yukhlaqu, karena ada unsur lam menjadi yukhlaq saja, ya, menjadi yukhlaq. Contoh selanjutnya, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Walamma ya'lam, ya'lam ini asalnya ya'lam, ya, karena ada lama. Karena sukun depannya ketemu alif lam, maka dia realisasinya ke i, ya. Ya'lamillah ini adalah si jazm, ya. Walamma ya'lam Allah menjadi ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Surah At-Tolak ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah menginfakkan atau berinfak orang yang kelebihan harta dari kekayaannya. Ini liyunfiq, liyunfiq ada huruf lam amr, ya, li amr artinya li untuk memerintahkan, maka dia menjadi liyunfiq. Di kita harokatin sukun, asalnya anfaqo yunfiku, yunfiku asalnya, karena ada huruf li amr ini, maka dia menjadi jazm atau sukun. Selanjutnya ucapan Nabi Muhammad ketika di Gua Sur bersama sahabat Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La adalah unsur jazmnya, ini la ini fi'il mudhari'nya takhaf, ya, takhaf kemudian adalah, maka dia berharokat sukun, dan termasuk wala tahzan, la tahzan dari kata tahzanu, karena ada la untuk melarang, maka berharokat sukun atau jazm. Surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhanku, jangan kau gelincirkan hati kami setelah engkau beri hidayah. La tuzigh, jangan, ya, la artinya jangan, la nahi di sini, ya. Kemudian karena itu dia fiilnya atau kata kerjanya berharokat sukun atau jazm. Tiga unsur jazm yang terakhir ini adalah
satu unsur tapi mereaksikan dua kata kerja. Dalam ilmu nahwu shorof sering disebut sebagai huruf syarti ya, untuk syarat. Artinya jika A maka B. Nah, jika A-nya juga sukun, maka B-nya juga sukun. Jadi A-nya jazm, B-nya juga jazm, keduanya sukun. Dalam surat Muhammad ayat 7, intan suruwaha yansurkum wal yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian ya. Kita lihat bahwa jika A maka B, jika kalian menolong maka Allah menolong. Nah, dua-duanya ini tereaksi dengan huruf jazm in ya, artinya in syaratnya. Syaratnya ini, maka jawab syaratnya adalah ini. Jika ini maka ini, jika A maka B. Intan suruh ada in, maka dia tereaksi. Ini aslinya adalah tansuruna, yansuru, yansuruni, yansuruna. Anta menjadi tansuru, tansuroni, tansuruna ya, tansuruna. Karena ada in maka nunnya hilang menjadi jazm. Kemudian jawabnya yansur, yansuru menjadi yansur karena ada in ya, yansurkum. Lebih jelas lagi di Fatir ayat 16, iyasya yudhibkum ya. Jika ia menghendaki maka ia membinasakan kamu, atau niscaya dia membinasakan kamu. In karena dia in syarat ya, in ini adalah A, jika A maka B. In yasya, kenapa yasya? Karena ada in maka kita harokatin jazm atau sukun, maka yudhib ya, yudhibkum. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Ma taf'alu, apapun yang kalian lakukan maka Allah mengetahuinya. Jika A, jika kalian melakukan apapun maka Allah mengetahuinya. Jika A maka B. Karena itu ada ma ya, huruf syarti ya, ma, maka dia menjadi jazm. Taf'alu, asalnya taf'aluna, hanya taf'alu saja karena jamak maka nunnya hilang. Ya'lam ya, ya'lam dikata alima, ya'lamu asalnya ya, lamu. Nah, dhamahnya berubah menjadi sukun karena tereaksi jazm. Surah Al-Zalzalah ayat 6 ya. Ini jika A maka B. Jadi faman ya'mal, karena dia sebagai syaratnya faman ya'mal, aslinya amila ya'malu ya. Ya'malu aslinya menjadi ya'mal saja karena ada harf jazm, itu syarat man ya'mal. Siapa saja yang berbuat kebaikan meskipun sebiji zarah yarahu, maka dia akan atau pasti melihat balasannya. Inilah jawab syaratnya. Jika A maka B ya. Karena ini ada huruf ilatnya, yaro aslinya yaro, ro'a yaro, kemudian huruf ilatnya hilang menjadi yaro saja. Dan inilah rumus sakti untuk menghafal huruf jazm atau reaksi jazm. Lama lali manin, atau lama lali atau lupa main, lama lali main, karena fokus belajar.